Minasan, ohayo gozaimasu, Fari Sensei desu. Di video kali ini saya mau ngebahas JLPTN5. Bumpo yang saya bahas kali ini adalah partikel D. Partikel D itu artinya di. Nah, ini bisa diartiin di kalau kata kerja yang ada di sebelah kanan partikel D-nya itu merupakan suatu aktivitas yang aktif, jadi banyak bergeraknya atau banyak berpikirnya gitu. Nah, partikel D ini dihubungin kata kerja sama kata tempatnya. Jadi menandai tempat berlangsungnya suatu aktivitas. Misalnya di sini ada shokudo. Shokudo itu artinya kantin. Di shokudo ngapain? Di shokudo makan. Makan itu tabemasu. Berarti bahasa Jepangnya shokudo de tabemasu. Makan di kantin. Partikel D di sini artinya di. Contoh lainnya, gakko de benkyou shimasu. Gakko itu sekolah, benkyou shimasu itu belajar. Jadi belajar di sekolah. Contoh lain, di sini ada perpustakaan sama membaca buku. Jadi perpustakaan itu toshokan, membaca buku itu yomimasu. Toshokan de hon o yomimasu. Membaca buku di perpustakaan. Oke, jadi di sini partikel D ngehubungin kata kerja dengan kata tempat. Tapi kan di sini ketemunya itu langsung dengan kata bendanya kan. Nah, untuk masalah kayak gini, kita itu ngelihat bahasa Jepang itu dari kanan dulu. Nah, di sini tuh kita lihat ada kata yomimasu, ada partikel O, ada kata hong. Di sini kita kasih kurung. Hong o yumimasu ini udah bisa dijadikan satu kesatuan. Terus yang asalnya hong itu kata benda, yomimasu itu kata kerja. Kalau udah jadikan satu kesatuan, ambil yang paling kanan. Berarti satu set ini tuh hong o yumimasu itu merupakan suatu kata kerja gitu. Nah, udah gini kita baru lihat sebelah kirinya lagi ada partikel D, ada toshokan. Toshokan itu tempat. Nah, baru bisa kita ikutin rumus tempat tambah partikel D tambah kata kerja. Gitu caranya. Untuk contoh lain, perhatikan yang dipakai itu harus kata kerja aktivitasnya, bukan kata kerja keberadaan. Kalau keberadaan ada atau tinggal itu yang dipakai adalah ni. Atau kita pakai kata kerja yang bentuknya itu diam, kayak orang tidur kayak gini. Jadi yang bentuknya itu nggak aktif atau relatif diam. Ini nih, ini pakai partikel nih. Ini yang bisa bikin kita terjebak. Kata kerja itu nanti harus tahu dulu mana yang aktif, mana yang diam, atau yang relatif diam gitu. Kalau yang aktif pakai partikel D, kalau yang relatif diam pakai partikel nih. Kalau belajar tadi, orang berpikir kan, sibuk gitu kan, nulis, dengerin. Nah, karena satu set kegiatan ini tuh lengkap, itu KBM itu sibuk istilahnya. Ini pakai partikel D. Membaca buku juga sama, walaupun diam tapi otaknya terus bergerak, buka buku gitu. Ini bisa pakai partikel D. Kalau tidur itu diam di satu titik udah aja. Nah, ini baru pakai partikel nih. Ingat ya, tadi partikel nih itu kata kerja yang relatif diam. Contohnya tidur. Jadi heani nemas, tidur di kamar. Partikel nih di sini masih bisa diartiin di. Tapi di sini tuh fokus ke posisinya aja. Posisinya ada di mana gitu? Ada di kamar tidurnya. Nah, kalau ini duduk misalnya, dia duduk di kursi ini, kyoshitsu ni suwarimasu, duduk di kelas. Nah, kalau ini sebetulnya agak rancu ya, karena kyoshitsu itu kan luas. Jadi duduk di kelas itu duduknya di daerah mananya gitu, walaupun bisa. Tapi kalau dia duduk di kursi, itu yang lebih tepat itu di sini bilangnya isu ni suwarimasu, duduk di kursi. Nah, sekarang partikel D itu selain artinya di, dia bisa diartikan menggunakan. Kalau partikel D tadi diartiin di karena dia ditempel sama tempat. Kalau sekarang dia ditempel sama alat. Alat dan kata kerja. Contoh, melakukan sesuatu dengan alat. Dia lagi makan, makai dua ini. Garpu dan pisau. Pisau itu naifu misalnya. Garpu itu foku.
Di sini kita bisa pakai partikel to yang artinya dan, penghubung. Jadi naifu to foku de tabemasu gitu. Saya makan menggunakan garpu dan pisau. Contoh lainnya, ini ada kertas digunting. Menggunting itu kirimas, hasami itu guntingnya. Jadi hasami de kirimas. Menggunting menggunakan atau memotong menggunakan gunting. Contoh lain, alat itu bisa juga berbentuk kendaraan. Jadi kita bisa pakai mobil, bis gitu. Contohnya di sini sepeda. Jitensha de ikimasu, pergi menggunakan sepeda. Oke, jadi kesimpulannya kita udah belajar partikel D. Partikel D ini diartiin di kalau kata kerjanya aktif. Nah, kalau kata kerjanya pasif, kita pakainya partikel nih. Dan dia artinya di kalau dihubung ke kata tempat. Yang kedua, partikel D artinya bisa menggunakan. Menggunakan kalau dihubung ke alat. Selain alat, kita juga bisa menghubungkan ini ke kendaraan. Baru ditembak ke kata kerjanya. Oke, sekarang latihan. Coba jawab soal ini. Watashi wa gakkou de ... mas. Di sekolah saya ngapain? Ikimasu atau benkyou shimasu. Cocoknya benkyou shimasu. Di sekolah saya belajar. Oke, contoh yang kedua, neko ga isu ni ... Lihat partikelnya. Di sini partikelnya ni. Kalau ni itu dihubungkan ke kata kerja yang relatif diam atau menyatakan keberadaan. Nah, maka dari itu jawabannya di sini kalau nggak asobimas, imas. Asobimas artinya bermain. Imas artinya ada. Jadi jawabannya yang imas. Contoh ketiga, toshokan ... hong o yomimasu. Lihat kata kerjanya. Yomimasu ini tadi yang di contoh juga dijelasin, ini sibuk kalau yomimasu. Membaca buku. Berarti pakai partikel D. Tomodachi wa kyoshitsu. Ini kata kerjanya keberadaan. Imas. Ingat kalau imas partikelnya nih. Terakhir, kuruma ... gakoe ikimasu. Pergi ke sekolah ... kuruma. Kuruma itu mobil. Berarti kita pakai partikel D. Nanti artinya jadi menggunakan. Oke, sekian aja dari Sensei. Mata tsugi no doga ni. Otsukaresama deshita.